3, 2, 1, go gitu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berbelanja. Selamat datang dan selamat menyaksikan video kami. Kami mahasiswa dari Institut Teknologi Sains Bandung, Teknologi Pengolahan Pulp dan Kertas, angkatan 2017. Di sini kami mau menjelaskan tentang teknologi pengolahan limbah. Ini merupakan suatu proses di mana nanti akan dibutuhkan pada suatu industri. Di sini kami menjelaskan khususnya tentang suspended growth, tentang step aeration. Tentu saja saya di sini tidak sendirian. Saya dibantu dengan 4 teman saya yang totalnya menjadi 5 dengan saya pribadi, Rizky Boy Pramono dengan ekor NIM 30, dan teman saya ada Wardah Maatu Soliha dengan ekor NIM 14. Terus ada Kevin Alminsah ekor NIM 21, ada Ahmad Zakaria ekor NIM 29, dan yang terakhir ada Trisno Setiawan dengan ekor NIM 39. Semoga dari penjelasan kami nanti teman-teman dapat mengerti apa yang kami jelaskan dan dapat bermanfaat ilmu kita untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa komentar saran apa yang kurang dari video kali ini. Semoga di kedepannya kami bisa memperbaiki dengan materi-materi yang lain dan tentu saja dapat dipahami oleh teman-teman. Mungkin langsung saja ke pembahasan. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian limbah secara umum dan pengertian limbah secara biologi. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik rumah tangga, di mana masyarakat bermukim. Di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kapus atau black water, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya atau grey water. Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah yang sering kali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia secara organik dan senyawa anorganik dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu. Kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Pengolahan limbah secara biologi. Pengolahan air limbah secara biologi merupakan pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme. Mikroorganisme ini dimanfaatkan untuk menguraikan bahan-bahan organik yang terkandung dalam air limbah menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Pemakaian mikroorganisme disebabkan karena mikroorganisme memiliki enzim. Enzim inilah yang berfungsi untuk menguraikan bahan organik tersebut. Jenis mikroorganisme yang umum dipergunakan dalam pengolahan air limbah adalah bakteri. Kehidupan mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga dalam pengolahan air limbah secara biologi harus memperhatikan lingkungan mikroorganisme, yaitu derajat keasaman pH, temperatur, bahan makanan atau nutrien, dan kebutuhan oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigen, pengolahan air limbah secara biologi dapat dibedakan menjadi 3 proses, yaitu pengolahan air limbah secara biologi atau aerob, yaitu pengolahan air limbah dengan mikroorganisme disertai dengan injeksi oksigen atau udara ke dalam proses. Pada proses ini, jenis mikroorganisme yang dipergunakan dalam mikroorganisme yang hidup dengan adanya oksigen yang diinjeksikan dimanfaatkan oleh kehidupan mikroorganisme dan proses oksidasi. Pengolahan air limbah secara biologi anaerob, yaitu pengolahan air limbah dengan mikroorganisme tanpa injeksi oksigen atau udara ke dalam proses. Pada proses ini, jenis mikroorganisme yang dipergunakan adalah mikroorganisme yang dapat tanpa adanya oksigen
pengolahan air limbah secara biologi atau fakultatif, yaitu pengolahan air limbah dengan mikroorganisme tanpa injeksi oksigen udara serta ke dalam proses. Pada proses ini terdapat dua jenis mikroorganisme yang dipergunakan, yaitu mikroorganisme aerob dan anaerob. Pada proses ini umumnya pada bagian atas kolom tangki akan bersifat aerob, sedangkan pada bagian bawah kolom akan bersifat anaerob. Oke, terima kasih untuk saudara saya yang di sebelah. Dan sekarang saya ingin menjelaskan pengertian dan prinsip kerja dari step aeration, di mana step aeration ini itu sering disebut dengan sistem aerasi bertingkat, di mana air limbah akan masuk ke dalam bak aerasi melalui beberapa lubang atau saluran. Nah, fungsi dari lubang saluran ini itu adalah untuk meningkatkan distribusi oksigen ke dalam bak aerasi. Gunanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem pengolahan air limbah. Dan proses ini juga itu dapat meningkatkan kapasitas dari sebuah sistem pengolahan air limbah. Oke, kita lanjut ke dalam prinsip kerja dari step aeration. Nah, untuk flow-nya itu kalian bisa lihat di gambar ini. Kira-kira sebenarnya hampir sama dengan activated sludge. Namun bedanya itu terdapat di dalam bak aerasinya. Nah, di dalam bak aerasinya ini ada terdapat bagian-bagian dan terdapat saluran oksigen secara sendiri-sendiri. Nah, pertama, prinsip kerjanya itu tidak berbeda jauh dengan activated sludge, di mana pertama air limbah akan masuk ke dalam bak penampung air limbah. Nah, fungsi dari bak penampung air limbah ini untuk memisahkan partikel-partikel kotoran yang berukuran besar. Jadi di dalamnya itu terdapat saringan yang berfungsi untuk memisahkan partikel kotoran tersebut. Nah, lalu air limbah akan dipompa menuju bak pengendap awal. Nah, bak pengendap awal ini itu air limbah akan diturunkan suspended solidnya 30-40% serta COD-nya kurang lebih sekitar 20%. Nah, Lalu air limbah dari bak pengendap awal tersebut akan dialirkan menuju bak aerasi secara gravitasi. Nah, untuk mempermudahnya kita bisa melihat prinsip kerjanya secara visual. Nah, kita bisa lihat pertama blower akan memumpahkan udara ke dalam sebuah sistem menggunakan pipa. Nah, kemudian udara akan masuk melalui pipa di bawah bak aerasi. Nah, pada saat udara keluar dari mixernya, maka udara akan teraduk dan menciptakan sebuah spiral vertikal. Nah, transisi dari spiral vertikal tersebut itu akan menciptakan gelombang air secara horizontal. Nah, pada saat kondisi seperti inilah mikroorganisme akan menghilangkan atau menguraikan senyawa organik yang ada di dalam air limbah. Nah, energi yang dihasilkan itu digunakan mikroorganisme untuk bertumbuh kembang atau berkembang biak. Dan mikroorganisme akan menghilangkan senyawa polutan yang ada di dalam air limbah. Nah, kenapa sih harus dilakukan secara bertahap dan disebut dengan step aeration? Nah, setelah kami mencari beberapa jurnal di Indonesia maupun di internasional, kami agak sulit untuk mendapatkan penjelasan secara kompleks, tetapi kami mencoba untuk menyimpulkan bahwa penggunaan dari step aerasi secara bertingkat ini yaitu untuk supaya penggunaan oksigen di dalam bak aerasi itu bisa berjalan secara efektif. Nah, kemudian setelah dia masuk ke dalam bak aerasi, air limbah akan disalurkan ke dalam bak pengendap akhir. Nah, di bak pengendap akhir ini air limpahannya akan dimasukkan ke dalam bak klorinasi. Di bak klorinasi ini nanti dia bakal ditambahkan klorin untuk menghilangkan senyawa patogen di dalam air limbah.
Nah, setelah keluar dari bak klorinasi, itu air limbah baru bisa dialirkan ke sungai. Nah, sementara untuk lumpur aktifnya itu akan dipisahkan, dan lumpur aktif yang mengandung mikroorganisme itu akan disirkulasikan kembali ke dalam input bak pengendap awal. Dan lumpur yang sudah jenuh itu kemudian akan dimasukkan ke dalam waste sludge atau limbah lumpur lah, ibaratnya seperti itu. Oke, mungkin sekian, dan selanjutnya akan diterangkan oleh saudara saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, kita akan membahas mengenai parameter-parameter yang harus diperhatikan dalam step aeration. Parameter itu terdiri dari beban BOD, MLSS, humus sludge, kebutuhan udara, HRT, rasio sirkulasi lumpur, dan efisiensi pengolahan. Yang pertama ialah beban BOD. Beban BOD adalah jumlah massa BOD di dalam air limbah yang masuk dibagi dengan volume reaktor. Nah, pada skala itu terdapat dua, yaitu BOD MLSS loading dan BOD volume loading. BOD MLSS loading ini sama halnya dengan nilai FM. Nah, standarnya itu ialah 0,2 sampai 0,4 kg per kilogram hari. Yang kedua adalah BOD volume loading dengan standar 0,4 sampai 1,4 kg per meter kubik hari. Nah, yang kedua adalah MLSS, ialah jumlah total dari padatan yang tersuspensi yang berupa material, organik, mineral, dan juga mikroorganisme. Standar MLSS pada step aeration ialah 2000 sampai 3000 mg per liter. Yang ketiga adalah humus sludge, adalah waktu tinggal rata-rata mikroorganisme dalam sistem step aeration. Nah, pada step aeration ini, umur dari sludge itu memiliki standar ialah 2 sampai 4 hari. Yang keempat adalah kebutuhan udara pada step aeration. Nah, udara ini berasal dari blower yang pada proses step aeration. Nah, standar kebutuhan udara pada step aeration itu ialah 3 sampai 7. Yang berikutnya adalah HRT. HRT adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh larutan efluen masuk dalam tangki aeration. Nah, HRT pada step aeration itu memiliki standar 4 sampai 6 jam. Berikutnya rasio sirkulasi lumpur adalah perbandingan antara jumlah yang disalurkan ke bak aerasi dengan jumlah air yang masuk. Nah, pada step aeration ini, rasio sirkulasi lumpur memiliki standar 20-30%. Yang terakhir adalah efisiensi dari pengolahan. Dengan menggunakan metode step aeration untuk pengolahan air limbah, kita bisa mencapai efisiensi pengolahan sebesar 90%. Baiklah, selanjutnya akan kita bahas mengenai keuntungan dan kerugian dari step aeration. Itu akan dibahas oleh teman saya. Kepadanya, silakan. Baik, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan keuntungan dan kerugian dari step aeration. Keuntungan yang pertama ialah step aeration tidak memerlukan bahan kimia. Jadi di sini hanya full mikroorganisme yang bekerja. Soalnya ini proses biologi. Yang keuntungan yang kedua ialah lebih efisien dalam penggunaan oksigen. Kenapa kok bisa seperti itu? Jadi ketika si limbah masuk ke bak aerasi, dia akan ditutup karena step aeration itu bertahap. Sehingga ketika ditutup, udah diputus arusnya kanan kiri, si blower akan naikkan oksigen sehingga oksigen bisa lebih maksimal. Yang ketiga, step aeration cocok untuk limbah dengan beban BOD yang lebih besar. Ya, karena yang kita tahu activated sludge atau proses lumpur aktif itu selalu cocok untuk beban BOD yang lebih besar. Yang keuntungan yang terakhir ialah mudah dioperasikan. Soalnya dibandingkan dengan proses yang lain, step aeration ini jauh lebih mudah dioperasikan. Sedangkan kerugiannya sendiri, yang pertama ialah
membutuhkan lahan yang cukup luas. Soalnya kita harus mempertimbangkan kayak bak penampungan awal, bak penampungan akhir, bak aerasinya sendiri, terus bak limbah awalnya juga. Jadi proses step aeration ini perlu banyak sekali atau luas sekali lahan yang dibutuhkan. Terus kerugian yang kedua ialah harus memperhitungkan kerusakan mesin. Mesin yang mana nih? Jadi mesin yang saya maksud ialah blower yang digunakan di bak aerasi untuk mengalirkan udara dari bawah, mengalirkan oksigen dari bawah. Maaf. Yang ketiga ialah menghasilkan lumpur yang cukup banyak. Jadi step aeration ini kerugiannya ya menghasilkan lumpur yang cukup banyak gitu dibandingkan dengan tricking filter. Tricking filter tuh lumpurnya jauh lebih sedikit dibandingkan step aeration dan activated sludge yang lain. Terus yang kerugian terakhir ialah membutuhkan listrik. Jadi untuk menggerakkan blower kan juga listrik tuh. Listrik kan juga cost. Itu yang menjadi salah satu kelemahan dari step aeration. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang perbedaan modifikasi step aeration dengan yang lain. Coba saja dipersilakan. Ya, terima kasih. Ketemu lagi dengan saya, Rizky B. Pramono. Tadi di awal sudah perkenalan ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari modifikasi step aeration dengan yang lainnya. Kenapa kami melakukan perbedaan di sini supaya kalian semua itu bisa membandingkan antara step aeration dengan proses-proses yang lainnya. Mungkin kita dapat mencari tahu bahwa proses pengolahan limbah bukan hanya dengan step aeration aja, tapi ada yang lain. Di sini saya akan membandingkan dengan 4 tahap dengan step aeration tersebut. Jadi ada 3 tahap yang berbeda. Mungkin nanti yang pertama tentu saja step aeration itu sendiri, yang kedua yaitu proses extended aeration, yang ketiga yaitu modified aeration, dan yang keempat terakhir contact stabilization. Kenapa saya mengambil 4? Mungkin saya rasa 4 ini cukup buat perbandingan kita antara step aeration dengan proses yang lain. Mungkin kita bisa yang mencolok itu tentu saja dari angka-angkanya, maksudnya dari spesifikasi mulai dari BOD, MLSSS, sludge X atau umur lumpur, kebutuhannya itu berapa, terus waktu aerasinya itu berapa. Mungkin di situ yang spesifik, tapi saya akan menjelaskan rincinya, yaitu khususnya kegunaannya itu buat apa aja sih, mungkin yang dapat dimengerti. Soalnya kan nggak semua teman-teman bisa memahami dengan angka-angka tersebut. Jadi mungkin saya akan langsung mengambil kesimpulannya, yaitu di kegunaannya secara garis besar. Dapat kita ketahui mungkin di penjelasan sebelumnya juga bahwa step aeration ini digunakan untuk pengolahan air limbah dengan BOD yang besar. Nah, mungkin itu yang bisa digarisbawahi untuk step aeration. Sedangkan yang lain itu apa sih? Nah, untuk proses extended aeration itu perbedaan dari step aeration itu digunakan untuk kapasitas pengolahan yang relatif kecil, pengolahan paket untuk mengurangi produksi lumpur. Maksudnya relatif kecil itu kapasitasnya yaitu lebih kecil dari step aeration tersebut, sehingga di situ muncul perbedaannya, itu untuk apa gitu. Jadi step aeration itu untuk pengolahan limbah dengan BOD yang besar, sedangkan yang sebelumnya itu relatif kecil. Dan mungkin dibedakan juga dengan modified aeration, yaitu ini pengolahan ini digunakan untuk pengolahan antara atau pendahuluan, yaitu proses ini bisa digunakan di awal-awal untuk pendahuluan pengolahan limbah. Kalau step aeration kan ada beberapa tahap, yaitu di aerationnya baru masuk proses step aeration itu kan. Sebelum masuk ke step aeration itu, sebelum awal-awalnya dulu kan juga ada tahap pengolahan limbah awalnya, itu bisa menggunakan modified aeration. Sedangkan yang terakhir yaitu perbedaan dengan contact stabilization itu, yaitu untuk mengurangi akses lumpur, meningkatkan kemampuan adopsi dan dari lumpur aktif. Nah, dari kata-kata tersebut bisa kita ketahui bahwa tiap proses itu memiliki kegunaannya masing-masing, khususnya buat step aeration itu sendiri. Sebenarnya semuanya itu saling berhubungan, saling membutuhkan ya. Tapi kita lihat dulu limbahnya itu kendalanya di mana sih. Kalau misalnya BOD-nya besar, ya kita gunakan step aeration seperti itu.
Ya mungkin itu sekian dari saya. Nanti dari teman-teman bisa langsung melihat ini ada tabelnya terpapar jelas. Ini perbedaan yang saya tuliskan. Perbedaannya mulai dari BOD, MLSS, umurnya, waktu aerasi dan lain-lainnya. Terus saja nanti kegunaannya itu juga terpampang jelas. Mungkin juga nanti juga teman-teman bisa mencari referensi dari yang lain untuk membandingkan apakah teori ini kita benar atau salah. Terus saja kita di sini sama-sama belajar, jadi kita mencari tahu kebenarannya seperti apa. Sekian dari kelompok kami. Saya yang terakhir, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kurangan, mohon tolong isi komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.